Shalom, kita bersyukur pada Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi bagian kita dari Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini tentu tidak asing bagi kita semua karena kita sering membacanya. Tetapi perhatikan baik-baik. Yesus berkata, "Akulah jalan." Dalam kalimat ini terkandung makna yang sangat besar. Yang pertama bahwa dialah jalan yang membawa kita keluar daripada dosa. Sehingga kita boleh mengenal dia, bersekutu dengan dia, menikmati anugerahnya. Itu karena Kristus yang membawa kita keluar daripada dosa itu. Sehingga Alkitab berkata hanya karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia yaitu Adam. Tetapi hanya karena satu orang saja kita boleh berkemenangan. Karena Kristus telah menebus dosa kita. Kristus jalan yang membawa kita keluar dari dosa. Alkitab juga berkata bahwa dialah anak domba Allah yang mengangkut, yang menghapus dosa dunia. Dalam bagian ini kita mengerti bahwa Kristus bukan hanya sekedar jalan untuk ditapaki, tetapi Kristus adalah petunjuk yang membawa kita untuk berkemenangan dalam kehidupan kita. Kristus adalah jalan di mana kita bisa keluar dari murka Allah. Sehingga selama ini kita sebagai orang berdosa tidak berdaya untuk keluar daripada dosa. Kita hanya bisa menghadap murka Allah yang menyala-nyala itu. Tetapi Kristus meredakan murka Allah itu karena Kristus telah menanggung dosa kita di kayu salib. Sehingga Kristus bukan hanya jalan yang menuntun kita keluar daripada dosa kita yang tadinya kita tidak mampu, tidak sanggup untuk keluar dari ikatan dosa. Tetapi Kristus juga adalah pribadi yang membawa kita keluar dari murka Allah. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari murka Allah? Bukan pergi menjauh atau bersembunyi, tetapi dengan kembali kepada Dia. Sehingga sebetulnya kembali kepada Tuhan adalah kunci yang tepat di mana kita hidup berbahagia menyukakan hatinya. Begitu banyak orang yang menjauh justru dari hadapan Tuhan. Sudah tahu berbuat dosa, sudah tahu tidak mampu untuk menebus dosa, justru mereka lengah, bahkan mereka mengambil kesempatan untuk menikmati dosanya. Padahal murka Tuhan menyala-nyala atas orang yang hidup tidak suci di hadapannya. Sehingga Alkitab juga berkata bahwa bagaimana supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan? Kristus adalah jalan yang membawa kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Kristus jaminan kekuatan hidup kita, di dalam Dia kita berkemenangan. Kristus membawa kita dalam persekutuan yang indah dengan Dia. Kristus adalah jembatan yang kekal yang mempersekutukan kita dengan Allah Bapa di sorga. Tanpa Kristus semua orang binasa. Tetapi di dalam Alkitab berkata Kristus telah jalan dan kebenaran. Menarik, Dia bukan hanya jalan saja tetapi juga kebenaran. Kebenaran dalam dunia hanya bisa menunjuk orang ini benar atau salah, tetapi tidak bisa memperbaiki kesalahan orang. Kebenaran dalam dunia hanya tertulis di dalam suatu hukum dan di dalam suatu benda. Tetapi dalam bagian ini kebenaran bukan hanya tertulis di dalam suatu hukum, bukan hanya bicara tentang menunjuk orang ini salah atau tidak, tetapi dia membenarkan, dia mengarahkan. Dia adalah pribadi, bukan hanya benda, bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi dialah pribadi itu sendiri. Sehingga kalau kita mengacu kepada kebenaran, siapa kebenaran itu? Bukan hanya bicara hukum-hukum yang tertebal dalam dunia, tetapi bicara tentang pribadi yang benar, yang membenarkan. Itulah kebenaran yang sejati. Sehingga hanya kekristenan yang memahami tentang kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Banyak orang mengaku diri sebagai orang benar, tetapi apa tolak ukur kita dibenarkan? Apakah kita benar karena pengakuan diri kita bahwa kita tidak pernah berbuat dosa? Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Kristus yang bisa membenarkan kita. Kemudian dalam bagian berikut adalah dikatakan dialah kehidupan. Tidak ada jaminan yang diberikan oleh manusia atau dunia ini yang membawa kita keluar daripada dosa, yang membenarkan kita, bahkan yang memberi jaminan kehidupan penuh. Bukan hanya di dunia ini saja,
tetapi di dunia yang kekal sana. Sehingga banyak orang bertanya, kalau saya mati apakah saya diselamatkan? Kalau saya mati apakah saya masuk surga? Tetapi Kristus berkata, orang yang menaruh diri pada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga dalam bagian ini Yesus ingin berkata, orang yang percaya kepada Dia bukan hanya memiliki jalan yang penuh yang pasti, bukan hanya mereka memiliki suatu pembenaran, kebenaran, penuh kemenangan dalam dirinya, tetapi mereka juga memiliki kehidupan yang penuh. Sehingga sebetulnya sukacita bagi kita, kita hidup 2 kali, mati 1 kali. Hidup dalam dunia ini, hidup juga di kekekalan nanti. Yang menyedihkan adalah orang hidup 1 kali, kemudian mati 2 kali. Hidup dalam dunia ini, mati setelah itu, kemudian mati dalam kekekalan sana. Tetapi tidak demikian kepada orang percaya. Alkitab memberi suatu jaminan, dan Kristus menegaskan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan dalam bagian ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semua orang berkata dirinya benar, jalannya menuju surga. Tetapi Kristus berkata, bukan hanya surga, tapi mereka berjumpa dengan Bapa di surga. Kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup setia, melayani Dia dengan sungguh, dan menyukakan hatinya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.